Rencananya ingin sholat Jumat di Masjid Hagia Sophia, karena Hagia Sophia itu baru dibuka jadi Masjid Balia tahun 2020 kemarin. Rencananya tahun itu atau tahun 2020 itu ingin datang ke Istanbul, ingin sholat di sini minimum sholat tarawih atau sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi karena corona semuanya tercancel. Jadi iko saatnya rencana nih pas itu. Tapi Jumat kok lupa waktu Jumat Jambara, akhirnya sholat Jumat di Taksim saja. Iko adalah taman Gulhane kalau nggak salah, yang nggak jauh dari Topkapi Palace atau dari Masjid Hagia Sophia. Hanya jalan kaki sekitar 5 menit sampai di Hagia Sophia. Itu adalah Hagia Sophia. Di sebelah kiri, sebelah kanannya Iko adalah Blue Mosque, itu masjid biru, masjid yang didirikan oleh Sultan Mahmud untuk sang permaisuri tercinta. Duduk santai, berfoto-foto atau hanya sekedar berbincang-bincang di area Iko sangat-sangat nyaman, sangat rileks dan sangat religius. Perasaan merasa surprise, merasa senang, merasa iman tercukupi dengan sholat di Hagia Sophia, walaupun hanya sekedar ingin sholat di waktu sholat biasa. Itu sangat-sangat sesuatu yang sangat dinantikan. Ya, seperti yang dibilang tadi, hampir ratusan tahun Iko ditutup jadi museum. Sebelumnya masjid tapi ditutup jadi museum dan baru dibuka di tahun 2020 kok. Jadi itu kesempatan buat kita yang ingin datang ke Turki, sholat di Hagia Sophia, Istanbul. Hagia Sophia kalau nggak salah dibangun di tahun 500 Masehi, berarti itu di tahun sebelum datangnya Islam ke tanah ke bumi Iko. Islam maksudnya Islam yang dipegang oleh Nabi Muhammad. Itu mangkonya dalam Islam pernah disabui kalau Nabi Muhammad pernah baca cerita kalau masa kejayaan Indonesia masa kejayaan Islam akan menaklukkan Konstantinopel. Makanya Hagia Sophia Iko dulu awalnya adalah gereja dan ditaklukkan oleh rezim Ottoman, itu adalah khalifah Islam. Akhirnya dijadikan masjid. Habis itu sampai tahun 1920-an kalau tidak salah dirubah jadi museum. Sampai akhirnya tahun 2020 dijadikan Masjid Balia. Kemewahannya benar-benar indah, bisa diucapkan dengan kata-kata karena umurnya ala lebih dari 2000 tahun. Jadi masjid tua Iko walaupun sudah selalu penuh, sering direnovasi, tetap autentiknya sangat-sangat ada. Dulu waktu ambo ke Iko yang waktu masih awalnya itu museum, itu semua poster-poster kayak Bunda Maria, angel-angel semua masih ada di langit-langit tuh. Jadi masih autentik lah, bisa dibilang cukup autentik. Tapi karena udah jadi masjid, jadi hal-hal yang berhubungan dengan lukisan-lukisan kayak gitu ditutup dengan kalimat Allah atau kalimat-kalimat suci orang Islam. Yaitu lihat langit-langitnya sangat-sangat mewah. Ambo belum pernah ke Arab yo. Maksudnya ke Arab, ke masjid-masjid yang ada di Arab, tapi masjid kemewahan masjid Turki itu tiada duonya. Jadi kalian kalaupun misalkan di Indonesia pingin melihat masjid mewah, carilah masjid Turki kalau yang ada di Indonesia. Waktu ambo ke Jepang pernah cari masjid Turki pulau, itu sangat-sangat indah.
Iko sebantale waktu asal tibo, jadi ambo nio sholat asal di Hagia Sophia untuk pertama kalinya. Seluruhnya masjid yang ada di Turki, walaupun itu Hagia Sophia, jam waktu sholat berjemaah area sholat itu ditutup. Jadi yang di bawah itu hanya khusus untuk pada umumnya untuk laki-laki yang berjemaah, jadi ditutup dulu. Tapi setelah sholat, semua areanya sampai ke mimbar pun biasanya boleh dijamah oleh wisatawan-wisatawan yang tiba. Nioba foto atau nioba tanya-tanya masalah Islam, boleh saja di seluruh masjid agung yang ada di Istanbul dan di Turki. Jadi saya awak berharap supaya di Indonesia masih sama kayak gitu. Jadi orang-orang yang ingin menanya-nanya tentang Islam, orang-orang non-Muslim punya kayak punya privilege. Jadi mereka tidak takut nih masuk ke masjid loh. Mereka akan terpana dengan keislaman, dengan penjelasan dan dengan kemewahan masjid yang ada. Selama ambo di beberapa kali datang ke Turki ataupun Istanbul, orang Turki kok tidak ada kayak judging untuk masalah agama, berpakaian atau apapun. Jadi mereka itu sangat mungkin bisa dibilang liberal. Tapi itu bagus. Jadi orang nak ada terintimidasi. Inyo nak ada memasukkan kehendak, tidak ada sok alim, tidak ada sok beragama, sok lebih beriman daripada orang lain. Jadi kalau kalian beriman ya beriman saja kalian seorang dengan Tuhan. Jadi kalian rajinlah sholat, rajin berpuasa dan lain-lainnya. Jadi tidak ada hal-hal yang negatif selama beberapa kali ambo datang ke Istanbul atau ke Turki kok. Mungkin aliran-aliran ekstremisme atau aliran-aliran yang agak-agak aneh seperti di Indonesia itu tidak terlalu ada di siko. Jadi temangkonya kebebasan beragama di siko, walaupun Turki kok kalau nggak salah negara Islam, kebebasan beragama dan menjadi diri sendiri itu di siko diberi kebebasan. Dan dilanjutkan dengan mencari suasana malam, keindahan malam di Hagia Sophia kok. Wow, iyo sangat indah. Pokoknya siapapun kalian, menabunglah untuk datang ke
Meksiko. Mungkin ke Arab kalian bisa datang karena kalau nih haji butuh puluhan tahun setelah pendaftarannya, atau umroh itu cukup mahal untuk datang ke Mekah. Salah satu masjid yang sakral dan tua Hagia Sophia Istanbul bisa saja jadi pilihan. Wisata religi sekaligus wisata kuliner sekaligus wisata kota dan alam negara Turki iko. Pokoknya keindahan Istanbul atau negara Turki dengan negara lain sangat spesial pulau, berbeda lah intinya, karena negara Eropa yang punya konsep dan feeling religinya, jadi cocok untuk kalian orang Padang sadonyo yang liburan sekaligus menikmati everything.